Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas tetapan kesetimbangan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan tekanan atau KP ya. Jadi bentar, kita ubah dulu ini. KC dan KP. KC dan KP. KC itu adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi, dan KP itu tetapan kesetimbangan tekanan atau pressure. Oke, secara umum KC itu rumusnya adalah konsentrasi produk itu dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Itu untuk KC. Nah, KC sendiri itu dia berlaku pada fase gas dan fase larutan ya. Nah, untuk tetapan kesetimbangan tekanan itu rumusnya KP sama dengan tekanan parsial produk itu dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan tekanan parsial reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Nah, untuk KP sendiri itu hanya berlaku pada fase gas. Jadi untuk tetapan kesetimbangan tekanan hanya berpengaruh pada fase gas. Kalau untuk KC berpengaruh pada fase gas dan fase aki. Sedangkan untuk solid dan liquid bagaimana? Solid dan liquid itu tidak diperhitungkan ya. Solid dan liquid itu tidak diperhitungkan. Contoh, example. Zat A ditambah dengan zat B setimbang zat C, misalkan ini adalah aki, plus zat D dalam bentuk gas, ini koefisiennya anggap aja 3, ini 2. Ini contohnya ya, ini contohnya misalkan kesetimbangannya ada seperti ini. Nah, diminta tuliskan rumus KC dan rumus KP-nya. Yang ditanya KC dan KP-nya bagaimana? Nah, berarti kalau kita mau mengerjakannya KC berarti spesi gas, aki, gas ini berarti dipakai semua. Nah, tinggal kita masukkan produknya dulu. Yang mana? Produk itu yang ada di sebelah kanan. Produk berarti konsentrasi C dikalikan koefisien. Koefisiennya kalau tidak ditulis 1 ya, ini ya. Berarti kalau pangkat 1 tidak usah dituliskan di sini. Baru dikali konsentrasi D pangkat 3. Perhatikan, koefisiennya ini 3 yang D. Maka di sini pangkatnya adalah 3. Dibagi konsentrasi A dikali konsentrasi B pangkat 2 ya. Nah, ini untuk KC-nya. Kalau KP-nya bagaimana? KP-nya berarti hanya dilihat fase gasnya saja. Untuk akinya Dameo. Dameo itu tidak ya. Tidak digunakan. Berarti tekanan parsial D dipangkatkan koefisiennya, D itu koefisiennya 3,
dibagi tekanan parsial A pangkat 1 ya. A pangkat 1 ya. Pangkat 1 itu koefisiennya 1 tidak usah ditulis, dikali tekanan parsial B pangkat 2. Oke, gitu ya. Untuk mencari KC sama KP-nya. Oke, paham ya untuk menuliskan bagaimana cara menentukan rumus KC dan KP-nya. Nah, ada lagi satu rumus untuk KP. Rumus KP itu ada rumus sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Ini bisa kita gunakan rumus ini. Syaratnya yang pertama yang jelas KC-nya udah diketahui. Oke, KC-nya udah diketahui. Kemudian di situ juga ada data suhu. Nah, R ini nilainya 0,082. Suhunya ini kalau dia dalam derajat Celcius berarti harus ditambah 273 karena suhunya itu harus dalam Kelvin. Nah, delta N ini apa? Delta N ini adalah jumlah sigmanya gitu ya. Jumlah sigmanya gini ya. Jumlah koefisien kanan dikurang koefisien kiri. Jumlah koefisien kanan dikurang jumlah koefisien kiri. Gitu ya. Nah, ingat kalau kalian menggunakan rumus KP ini, itu syaratnya apa? Syaratnya kesetimbangan yang di sini itu tidak boleh ada yang selain gas. Jadi seperti ini persamaan kesetimbangan reaksi kesetimbangan seperti ini tidak bisa menggunakan rumus KP yang di sini. Kenapa? Karena di persamaan kesetimbangan di sini itu ada fase aki di sini. Jadi syaratnya dia harus gas semua. Syaratnya harus gas semua. Baru bisa menggunakan rumus yang ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada fase yang lain selain gas, maka kamu harus gunakan data yang ini, pakai rumus yang ini. Biasanya di dalam soal nanti ada diketahui tekanan totalnya. Seperti itu ya. Nah, tapi untuk saat ini kita akan bahas yang bagaimana cara menuliskan rumus KC dan rumus KP-nya dulu. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih, arigatou gozaimasu.